Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas Psikologi Lintas Budaya. Hari ini adalah pertemuan pertama kita. Kita akan membahas tentang pengertian dan tujuan dari psikologi lintas budaya. Oke, bagi Anda yang belum enroll, silakan untuk segera enroll ya, karena penting sekali Anda untuk bisa masuk ke e-learning. Kalau Anda sudah masuk e-learning, Anda akan bisa melihat pengumuman presensi surat untuk mahasiswa psikologi lintas budaya, silabus MK Psikologi Lintas Budaya, dan apa tanggapan Anda terkait paradigma belajar di perguruan tinggi. Nanti silakan Anda cek di e-learning file-filenya ya. Oke, outline hari ini kita akan membahas tentang apa? Pertama, kontrak belajar. Kedua adalah silabus atau RPS-nya, rencana pembelajaran semester. Yang ketiga adalah pengertian dan tujuan dari psikologi lintas budaya. Kita bahas dulu tentang pengertian psikologi lintas budaya. Apa itu? Yaitu kajian ilmiah mengenai perilaku manusia dan penyebarannya, sekaligus memperhitungkan cara perilaku itu dibentuk, dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan sosial dan budaya. Ini menurut Hegel, Dasein, dan Portinga ya. Jadi dalam hal ini akan ada dua hal pokok, yaitu yang pertama tentang keragaman perilaku dan yang kedua tentang konteks budaya. Nah, jadi psikologi lintas budaya atau PLB ini pasti ada dua hal pokok ini, yaitu ada keragaman perilaku dan ada konteks budaya. Budaya itu apa? Budaya itu sebenarnya adalah sekumpulan sikap, nilai, keyakinan, dan perilaku yang dimiliki bersama oleh sekelompok orang, dikomunikasikan antar generasi lewat bahasa. Jadi budaya itu memang turun-temurun begitu ya. Tapi ada beberapa pendapat yang juga mengatakan bahwa budaya itu tidak sama dengan kebangsaan. Jadi misalkan orang yang hidup di Prancis, dia tinggal di Prancis, belum tentu juga memiliki budaya yang sama dengan kebudayaan orang-orang Prancis. Jadi tidak sama dengan apa? Kebangsaan. Dan budaya juga tidak sama dengan ras. Dua orang dari satu ras mungkin bisa punya kesamaan nilai dan perilaku, alias budaya yang sama, atau bisa sangat berbeda. Namun mereka pasti memiliki beberapa perbedaan-perbedaan. Nah, ini anak saya ya, saya bersama anak saya ini. Nah, jadi konteks budaya ini memang masih sangat kabur gitu ya definisinya. Nah, kemudian definisi atau pengertian psikologi lintas budaya yaitu cabang psikologi yang menaruh perhatian pada pengujian batasan-batasan pengetahuan dengan mempelajari orang-orang dari berbagai budaya yang berbeda. Nah, batasan-batasan pengetahuan itu apa saja? Kalau kita membaca bukunya Matsumoto ini, ya, kita akan tahu yang dimaksud dengan batasan-batasan budaya itu. Di sana ada yang namanya seperti perubahan demografi, ya, masyarakat secara keseluruhan itu juga menjadi batasan budaya. Misalkan orang mau meneliti kepada subjek jumlahnya ada berapa, itu juga termasuk batasan budaya. Jadi batasan budaya ini memang sangat general, gitu ya. Batasan secara demografi, batasan secara mau tidak maunya si subjek dan seterusnya. Jadi kalau menurut Matsumoto, pengertian psikologi lintas budaya ini sangat menaruh concern pada pengujiannya, gitu ya. Sehingga menurut Matsumoto ada dua hal pokok, gitu ya. Yaitu yang pertama ada batas-batas pengetahuan yang akan diuji, dan ada budaya juga dari orang-orang yang mereka hidup dari berbagai macam kebudayaan atau background. Sehingga menurut Matsumoto, PLB atau psikologi lintas budaya itu tidak terbatas pada topik-topik tertentu, namun lebih tertarik pada pengujiannya terhadap batas-batas pengetahuan. Apakah pengetahuan bisa diterapkan di budaya yang berbeda? Misalkan orang bersalaman itu adalah budaya yang bagus, misalkan begitu ya.
Akan tetapi budaya itu mungkin tidak bagus bagi orang yang selama ini kalau bertemu itu bukan salaman tapi malah berpelukan. Ya, kalau di Indonesia budaya orang timur itu kan cukup dengan salaman. Tapi kalau budaya di barat, mereka bertemu tidak salaman, tapi mereka bertemu misalkan Anda datang ke Spanyol gitu ya. Mereka bertemu dengan kerabatnya, dengan temannya langsung cipika-cipiki, laki-laki dan perempuan. Nah, jadi yang dikaji itu bukan pada eh, topik tertentu, tapi lebih kepada pengujiannya itu, batas-batas pengetahuannya itu, gitu ya. Jadi mulai dari kelekatan anak pun ya pengujiannya bagaimana dengan orang tua itu juga bisa diuji nanti bagaimanakah pengaruhnya terhadap budaya. Apakah kelekatan orang tua itu misalkan ya bisa dipengaruhi oleh eh, hubungan antara suami dan istri atau ayah dan bundanya. Jadi banyak sekali ya, banyak sekali. Begitu. Oke. Yang selanjutnya adalah kita membahas tentang tujuan psikologi lintas budaya. Yang pertama adalah untuk menguji generality pengetahuan dan teori-teori psikologi yang sudah ada. Ya, jadi pengen tahu apakah eh, apa namanya pengetahuan yang dikategorikan secara umum berlaku itu juga apa benar-benar masih bisa diberlakukan atau tidak. Ya. eh, Orang yang memandang kalau berbicara di beberapa kebudayaan mengatakan itu bagus karena dengan memandang berarti Anda melihat dan menghormati. Tapi mungkin juga ada kebudayaan yang berlaku eh, kalau memandang justru Anda malah menghina. Nah, ini makanya kenapa kemudian ada psikologi lintas budaya, gitu ya. Kemudian yang kedua adalah eksplorasi budaya lain. Ketika psikologi lintas budaya itu menguji tentang sebuah perilaku tertentu, adakah variasi psikologis yang ditemukan? Nah, bagusnya di sini. Jadi seolah-olah orang yang dia berkecimpung dalam dunia psikologi lintas budaya itu pasti akan mengalami kehausan. Ini kira-kira ada hal yang baru nggak ya? Ada inovasi yang baru nggak ya? Ada variasi yang baru atau enggak ya? Begitu. Nah, yang ketiga adalah integrasi. Jadi pengen menggabungkan dari hasil-hasil temuan secara lebih universal. Jadi kalau sejarahnya memang psikologi lintas budaya itu lahir karena adanya kritik kepada psikolog atau psikologi yang mainstream selama ini. Orang barat mereka melakukan penelitian dan menganggap bahwa hasil penelitian mereka itu pasti bisa berlaku di semua tempat. Ternyata berbeda gitu kan. Di orang-orang timur ya tidak semuanya berlaku. Kalau misalkan kita melihat teorinya Freud misalkan ya, seorang ayah itu akan dibenci oleh anak pertamanya perempuan. Kenapa? Karena dianggap merebut kasih sayang dari ibunya, ya. Akan tetapi itu tidak berlaku bagi orang timur, misalkan kita ke bagian Papua misalkan. Orang di sana tidak menganggap itu, ya, tapi lebih marah kalau misalkan kepada pamannya gitu karena penegak kedisiplinan gitu apa Dok? Nah, kira-kira itu tujuan dari psikologi lintas budaya. Jadi saya kembali kepada ini sebentar ya masih kelas. Kita kembali kepada kelas e-learning. Silakan Anda baca 3 file ini ya. Yang pertama ada surat untuk mahasiswa psikologi lintas budaya. Yang kedua ada silabus mata kuliah psikologi lintas budaya dan apa tanggapan Anda terhadap paradigma belajar di perguruan tinggi. Ini penting sekali Anda uh, tanggapi gitu ya supaya tahu bagaimana sih sebenarnya paradigma belajar di perguruan tinggi itu. Terkait sama silabus itu ya, sedikit saja saya akan menyampaikan uh, yang ingin kita bicarakan ya. Ya. Oke, sebentar. Silabus.
Oke, silabus Anda bisa melihat apa nak? Anda bisa melihat referensi yang digunakan. Di sini Anda bisa mendownload ya yang memang bisa di-download, dan bisa mungkin kalau tidak punya bukunya bisa membaca di Tokamas. Komponen penilaian 60%, proses dan akhir 40%. Ya, gitu ya. Anda bisa melihat sendiri. Dan tidak ada tugas khusus ya di sini. Oke, demikian. Semoga manfaat. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.